Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali guys dengan channel Lucu TV. Saat ini saya sedang membuka pair USD JPY di time frame daily. Kalau kita melihat arah gerak harga ya, saat ini tren sedang naik. Ini kita bisa lihat dari posisi harga di mana berada di atas indikator dan belum ada namanya harga yang mengebreak struktur untuk pola reversal. Ini kalau kita gambarkan harga running naik, turun, naik ya. Ini pola apa namanya, saya lupa, ya apalah, symmetrical tak apa gitu ya, pokoknya seperti itulah. Nah, kita bahas bukan chart patternnya ya, kita membahas price actionnya sama indikatornya. Jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini saya mengasumsikan bahwa harga masih akan naik. Nah, naik sampai mana? Apakah ada peluang turun? Nah, ya bisa saja sih. Nah, gitu. Coba kita perbesar di harga terakhir dan saya sudah menandai di beberapa titik. Jadi kalau kita lihat ini guys. Nah, ya. Ini ada resisten, itu resisten, kemudian resisten itu sejajar dengan rally base rally di sini, makanya kemarin harga reject gitu ya. Jadi oke, kita baca dulu price action nya dari sini. Ini ada resisten, sayangnya resisten ini belum mampu ditembus di sini, ini belum mampu menembus resisten sebelah kiri ini. Jadi sebenarnya kita untuk ambil posisi buy di sini ini masih sangat rawan ya, masih sangat rawan karena ibaratnya pintu untuk naik itu belum dijebol, kuncinya belum dibuka. Ya, taunya dari mana? Ya ini resisten ini, area ini masih belum di break sama ini. Oke. Nah, cuman kalau kita melihat dari struktur marketnya ya, kita lihat di sini kan ada resisten. Resisten turun di sini membentuk low di sini, kemudian resisten itu di break oleh high di sini. Ya. Kan? Ini di break ini. Nah, kemudian setelah break itu dia pullback turun, mengambil order di demand sini ini demand fresh ya. Nah, ketika dia naik ini ke sini, dia membentuk atau membuat benteng-benteng juga, ya kan? Membuat benteng-benteng juga ya. Nah, saya hapus ya biar lebih enak lihatnya. Nah, ini benteng dan ini masih fresh juga. Kemudian buat ini juga benteng ini yang sudah di reject saat ini. Artinya apa? Memang kalau kita lihat, apalagi yang ini sejajar dengan apa namanya, resisten di sini, area ini, maka memang sangat bagus untuk open posisi buy. Tapi kita nggak bisa ambil buy di sini ini berharap jauh. Karena apa? Ya ini tadi, di sini masih belum dihancurkan oleh ini. Tapi secara struktur price actionnya yang saya pahami, dengan adanya low high, lower low, higher high di sini adalah struktur market untuk naik atau tren naik, dan itu juga masih didukung dengan adanya indikator. Semua indikator berada di bawah harga. Jadi kalau seperti ini memang saya akan mencari peluang buy.
Nah, dia di area ini nih, di sini nih, dan tepat sekali di situ sudah membentuk reject, harga reject itu. Nah, yang perlu kita perhatikan sebelum kita open posisi buy adalah reject ini membentuk price action seperti apa gitu. Nah, untuk bisa tahu ya kita harus buka di time frame lebih kecil gitu ya, dan nanti targetnya sampai mana. Nggak mungkin kita dengan adanya posisi seperti ini di mana resisten sebelah kirinya belum dihancurkan, kita mengharap harga akan terbang tinggi, ya kan? Secara logikanya gitu ya, realitisnya kita nggak bisa mengharapkan harga terbang terlalu tinggi. Pasti nanti di area-area sini ada penghalangnya gitu. Dan kalau kita lihat juga ya, kalau kita lihat teman-teman nih, candle daily ini turun sudah membentuk engulfing juga, artinya ada tanda-tanda dia itu reversal mau turun. Jadi dengan demikian nanti akan ada akan berhadapan antara buyer dan seller. Kemungkinan dalam beberapa hari harga akan main di sini. Begitu. Sampai pada akhirnya antara penghalang yang atas ini sama ini, mana yang dijebol duluan. Begitu. Kalau nanti yang dijebol yang bawah sini, kalau saya masih harus hati-hati karena di bawah masih banyak penghalang untuk mengambil posisi sell. Masih banyak penghalang, apalagi belum juga lepas dari indikator, dan ini time frame daily tentu sangat lebih akurat terhadap pola-pola candle dan indikatornya ya, sangat lebih lebih akurat daripada time frame kecil gitu. Makanya di sini saya masih berpotensi atau lebih cenderung ambil posisi buy. Semua ada peluang, ingat namanya trading itu adalah mainnya peluang ya, kita harus pinter-pinter cari peluang ya. Kalau saya di sini memang cari peluang buy gitu. Nah, oke. Lanjut ya, biar gak terlalu bertele-tele. Soalnya saya itu kalau menjelaskan mohon maaf mungkin kurang jelas. Ya, kita akan langsung ke time frame yang lebih kecil, ke time frame H4. Kalau di time frame H4 ternyata seperti ini. Kita fokusnya ke yang sini aja guys. Area sini ya. Sini. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di situ ada drop base rally dan ada engulfing ya, ada engulfing di situ yang masih fresh, artinya area itu masih fresh, makanya di sini reject. Dan kalau kita lihat reject di sini ini hanya meninggalkan shadow ini di H4, tentu kita tidak tahu price action yang terjadi di H4 itu seperti apa gitu kan, hanya meninggalkan shadow, jadi belum ada komposisi beberapa candle yang mengarahkan kita untuk berpikir bahwa memang benar-benar akan naik gitu. Makanya kita lihat di time frame lebih kecil lagi supaya tahu lebih detailnya. Oke, ini di time frame 1 jam. Kalau kita lihat di time frame 1 jam ini teman-teman ya, di sini nah, ini satu candle ini sudah di break ya, sudah di break oleh candle ini kan. Ini artinya sudah terjadi arah untuk naik. Ini pola seperti ini saya juga nggak hafal, yang jelas kalau kita bedah seperti ini, ini ada base drop base drop itu sudah diengulf oleh candle ini. Jadi di sini bisa dibilang ini adalah drop base rally atau area demand baru. Jadi nanti kalau ada harga turun lagi ke sini, nanti dia akan kita buy untuk ambil naik pullback ke atas. Nah, gitu ya.
Coba kita turun lagi ke time frame 30 M30. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau di time frame 30 ini lebih jelas. Lebih jelasnya seperti apa? Ini. Coba ini di sini. Nah, ada support. Right. Ini ada support. Support itu sejajar dengan rally base rally di sini. Nanti saya mengharapkan harga akan turun ke sini, kemudian naik ke sini. Dan di sini sudah saya tandai teman-teman di blok ini, ya, blok ini. Kenapa kok di situ? Ini saya melihat di sini banyak sekali terjadi akumulasi harga di sini. Ini hanya target ya, bukan berarti target di situ saya akan open posisi sell. Tetap nanti saya akan melihat price action yang terjadi di situ. Di sini ada support yang sejajar ini. Jadi tetap nanti ketika harga pullback ke sini, saya ngambil buy dengan target di sini teman-teman. Di sini dan stop loss di bawah blok ini, di bawah blok sini. Itu saya rasa risk rewardnya masih bagus, masih lebih dari 1 banding 1 seperti itu. Oke, balik lagi ya kita ke time frame daily untuk memperjelas. Jadi yang perlu diingat teman-teman, sebelum kita trade tentukan dulu struktur marketnya. Dia ini sedang berjalan kemana? Sedang sideways kah? Sedang trend up kah? Atau sedang trend down kah? Jadi kita bisa open posisi sesuai dengan arah market. Sebisa mungkin tidak melawan market. Begitu. Meskipun analisa kita itu enggak 100% benar, yang penting setidaknya kita tuh punya alasan bahwa oh, saya open posisi buy itu karena ini gitu ya. Itulah. Karena kita memang enggak ada yang tahu pasti, nggak ada yang tahu 100% bahwa open posisinya itu benar sesuai market gitu. Oke, kita ulas lagi sebelum saya akhiri. Teman-teman, di sini adalah low, di sini ada high, di sini ada higher low, di sini ada higher high, maka pola ini adalah pola naik ya. Pola naik. Nah, kenapa di sini reject? Ya ini tadi, di sini ada resisten yang sejajar dengan rally base rally yang masih fresh dan di time frame daily. Oke, nah nanti kalau misalkan area ini ternyata area yang saya tandai ini kecil ini tadi jebol, kemungkinan memang akan lanjut naik karena juga didukung ini tadi indikator masih sangat kuat naik. Begitu teman-teman. Oke, semoga bisa dipahami. Mungkin penjelasan saya kurang jelas atau kurang gimana, boleh teman-teman sharing di kolom komentar. Pada intinya memang saya juga masih belajar dan kita sama-sama belajar. Sedapat mungkin setiap ada informasi kita gali, kita cerna. Kalau teman-teman mau berkomentar, mau sharing, sehingga saya juga ada tambahan ilmu gitu. Dan saya akan mengucapkan banyak terima kasih. Semoga channel ini bisa jadi wadah untuk kita saling sharing, saling belajar untuk meraih profit bersama. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.